Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan perkenalkan nama saya Sarfidil Hasan dengan NIM akhir 240210102041. Saya Rizky Abdillah dengan NIM akhir 018. Saya Aji Rubedno dengan NIM akhir 086. Dan saya, Nali Nikmah dengan NIM akhir 064. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang transistor. Transistor, apa sih transistor itu? Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk menguatkan atau memutuskan sinyal listrik. Ditemukan pada tahun 1947. Transistor menjadi dasar bagi hampir semua perangkat elektronik modern. Terdapat dua jenis utama, transistor bipolar BJT dan transistor efek Medan FET. Transistor bipolar atau bipolar junction transistor BJT memiliki dua jenis pembawa muatan, elektron dan hole, sehingga disebut bipolar. Komponen ini banyak digunakan dalam penguat saklar dan rangkaian digital. Ini adalah gambaran dari transistor bipolar. Ada emitor, basic, dan kontrol. Ya, itu. Oke, Selanjutnya selanjutnya. yaitu cara menentukan kaki pada transistor. Transistor sendiri terdapat dua permukaan. Yang pertama ada permukaan datar dan yang kedua ada permukaan yang seperti gunung atau cembung. Pada transistor jenis PNP, emitor berada pada sebelah kanan apabila dilihat dari permukaan yang datar dan base ada di tengah dan yang paling kiri itu kolektor. Nah, sedangkan apabila pada transistor jenis NPN, emiternya itu berada di sebelah kiri apabila dilihat dari permukaan yang datar dan base ada di tengah, sedangkan kolektor ada di sebelah paling kanan. Next, transistor bipolar merupakan komponen semikonduktor dengan tiga terminal, yaitu emiter, base, dan kolektor. Terdapat dua jenis utama dari transistor bipolar, yaitu NPN dan PNP. Prinsip kerja dari BJT sendiri tergantung pada arus kecil yang masuk ke base untuk mengontrol arus besar antar kolektor dan emitor. Dalam tipe NPN, arus mengalir ke kolektor, ke emiter. Sebaliknya, pada PNP, arus mengalir dari emiter ke kolektor. Bipolar transistor sendiri umumnya digunakan sebagai penguat atau saklar. Next, bipolar transistor terdiri dari tiga lapisan bahan semikonduktor. Yang pertama itu ada emiter yang memancarkan pembawa muatan atau elektron. Yang kedua itu ada base, yaitu lapisan yang sangat tipis, yang dimana base sendiri berperan untuk mengontrol aliran pembawa muatan, yang membawa muatan dari emiter menuju kolektor. Yang ketiga itu ada kolektor, yaitu mengumpulkan atau membawa muatan dari base. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis transistor bipolar. Jenis transistor bipolar ini ada dua. Yang pertama yaitu NPN dan yang kedua yaitu PNP. Untuk strukturnya bisa dilihat pada layar. Next. Transistor salah satu komponen yang berfungsi sebagai pengendali arus listrik, biasanya dipakai sebagai saklar dan penguat. Transistor memiliki beberapa jenis seperti BJT, FET, dan UJT. Kali ini kita akan bahas BJT atau bipolar. Transistor memiliki 3 pin yaitu basis, kolektor, dan emitor. Transistor ini memiliki dua jenis, yaitu NPN dan PNP. Secara singkat perbedaannya, untuk NPN ketika basis diberikan tegangan, maka arah aliran arus dari kolektor terhubung ke emitor. Sedangkan untuk PNP ketika basis diberikan tegangan, maka arah arus dari emitor terhubung ke kolektor.
Tidak ada suaranya, Li. Loh, nggak ada lagi kan? Ada, deketan. Oke, dari sini ya. Iya, dari menurut. Iya. Baik, menurut standar simbiologi semikonduktor, arah panah selalu menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah aliran elektronnya. Elektron arus basis atau arus pengendali ini ditunjukkan oleh panah kecil, dan aliran arus kolektor atau arus yang dikendalikan ditunjukkan pada panah yang tebal. Oke, selanjutnya cara kerja BJT. Yang pertama itu mode aktif. Basis diberi tegangan maju terhadap emitter. Kolektor diberi tegangan mundur terhadap basis. Yang kedua, arus kecil masuk ke basis akan mengendalikan arus besar dari kolektor ke emitter. Yang ketiga, pada transistor NPN, arus mengalir dari kolektor ke emitter saat basis lebih positif dari emitter. Yang keempat, pada PNP, arah arus berlawanan, sama seperti NPN tadi. Yang kelima, BJT tidak seperti saklar mekanis karena responnya sangat cepat dan dapat digunakan untuk sinyal AC maupun DC. Bagaimana transistor bekerja sebagai saklar? Transistor akan memblokir aliran arus dalam suatu rangkaian sampai sinyal terkirim ke pin basis. Sinyal dapat berupa saklar, mikrokontroler, sensor, panel surya, dan apapun yang kita suka. Hanya perlu menambahkan tegangan dan arus yang cukup untuk mengaktifkan transistor. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya gambarkan dengan air yang mengalir melalui pipa. Kemudian kita menutupnya dan memberi gerbang ayun di pipa yang lebih kecil. Semakin jauh gerbang terbuka, semakin banyak air yang mengalir. Jika air yang akan mengayunkan gerbang kurang, maka gerbang yang besar tidak akan terbuka. Namun, jika air yang mengayunkan gerbang besar cukup, maka gerbang akan terbuka dan air akan mengalir. Itulah yang dilakukan transistor. Ketika tegangan dan arus cukup ke pin kontrol, maka listrik dapat mengalir ke sirkuit utama. Tetapi, jika memberikannya terlalu banyak juga dapat membakar transistor. Baik, karakteristik I sampai V. Karakteristik arus VS tegangan, karakteristik I sampai V. Karakteristik arus dan tegangan penting untuk memahami kinerja BJT. Hubungan arus basis dengan arus kolektor dinyatakan dengan IC sama dengan delta kali I kali B, di mana delta adalah penguatan arus. Grafik IC terhadap VCE menunjukkan 3 zona, cut off, aktif, dan saturasi. VBE, tegangan basis emitter, untuk NPN biasanya sekitar 0,7 volt saat aktif. Baik, selanjutnya yaitu mode operasi utama. Mode pertama yaitu cut off, tidak ada arus atau off, basis tidak diberi tegangan, maju, transistor menjadi mati. Mode kedua aktif, arus mengalir sesuai fungsi penguatan atau on, basis diberi bias, maju menjadi digunakan. Setelah itu mode ketiga saturasi, arus maksimal, kolektor dan emitter seperti terhubung langsung. Yang mode keempat yaitu reverse aktif, bias terbalik, jarang digunakan karena performanya rendah. Next.
Transistor adalah perangkat semikonduktor yang dapat memperbaiki menguatkan sinyal dan sebagai saklar. Transistor digunakan untuk menghidupkan dan mematikan sinyal. Transistor digunakan dalam sirkuit digital seperti prosesor komputer dan chip memori. Transistor juga dapat digunakan untuk menguatkan sinyal lama seperti dari mikrofon atau antena TV. Transistor sangat penting untuk banyak perangkat elektronik seperti amplifier dan radio. Ada dua jenis transistor utama, transistor sambungan bipolar dan transistor efek Medan. Contoh cara kerja transistor bipolar sebagai saklar dan amplifier. Transistor bipolar sebagai 3 lapisan bahan, yakni emitor, basis, dan kolektor. Emitor dan kolektor sangat terdoping sementara basis sedikit terdoping. Hal ini menciptakan dua sambungan PN, satu antara emitor dan basis, dan yang lainnya antara basis dan kolektor. Elektron berada dalam konsentrasi tinggi di daerah emitor dan kolektor, oleh karena itu mereka bermigrasi ke daerah basis. Demikian pula lubang bermigrasi dari basis ke daerah emitor dan kolektor. Migrasi muatan ini menciptakan zona bebas muatan yang disebut daerah penipisan. Daerah ini bertindak sebagai isolator atau resistor. Jika sambungan yang dipancarkan basis bias maju, lapisan penipisan menyempit dan lebih banyak elektron dapat mengalir dari emitor ke kolektor. Hal ini meningkatkan arus kolektor dan transistor bertindak sebagai saklar. Jika sambungan yang dipancarkan basis bias terbalik, lapisan penipisan melebar dan tidak arus yang mengalir ke kolektor. Dengan cara ini, transistor bertindak sebagai saklar mati. Bayangkan transistor terdiri dari katup dalam pipa air. Ketika katup tertutup, sebenarnya tidak ada air yang mengalir. Ketika katup terbuka, sepenuhnya air mengalir. Tanpa hambatan, katup dapat mengontrol aliran air melalui pipa dengan menyesuaikan knob dapat mengontrol seperti banyak air yang mengalir. Melalui pipa dengan cara yang sama, arus basis mengontrol arus kolektor. Dalam transistor seperti gerakan kecil, knob valve dapat mengontrol aliran air yang jauh lebih besar. Arus basis yang kecil mengontrol arus kolektor yang lebih besar. Perubahan arus basis menghasilkan perubahan proporsional dalam arus kolektor yang mengarah ke penguatan sinyal konfigurasi emitor. Umumnya digunakan untuk penguatan sambungan basis emitor bias maju dan sambungan berbasis kolektor bias terbalik. Sinyal input kecil diterapkan ke sambungan basis yang dipancarkan. Sinyal ini memvariasikan tegangan di sambungan basis yang dipancarkan, menyebabkan perubahan dalam lebar daerah penipisan sebagai akibat perubahan arus basis. Perubahan dalam arus basis ini menyebabkan pergeseran proporsional dalam arus kolektor yang mengarah ke penguatan sinyal. Sinyal keluaran dapat diperkuat muncul di seluruh sambungan yang dipancarkan. Kolektor sinyal keluaran ini pada dasarnya adalah versi yang lebih besar dan diperkuat dari sinyal masuk. Dengan mengendalikan arus basis, kita dapat mengendalikan kolektor dan dapat demikian memperkuat sinyal masukan. Untuk mengekstrak sinyal diperkuat resistansi beban dihubungkan secara seri dengan terminal kolektor. Arus kolektor yang bervariasi yang dimodulasi oleh sinyal menghasilkan penurunan tegangan yang bervariasi di resistor bebanan ini. Tegangan ini adalah sinyal keluaran yang diperkuat. Jadi kesimpulan dari video yang telah ditampilkan tadi itu tentang transistor, bahwasannya transistor sebagai eh, komponen elektronik yaitu termasuk semikonduktor yang dimana dapat menjadi sebagai saklar, penguat sinyal, yang dimana penguat sinyal ini diaplikasikan pada amplifier atau radio untuk menguat sinyal yang lemah menjadi sinyal yang kuat. Transistor itu juga menjadi sebagai saklar, yang dimana untuk mengendalikan on-off perangkat seperti
pada contoh rangkaian yang tadi itu. Itu mengatur tentang keluar masuknya arus. Jadi pada slide ini yaitu aplikasi transistor bipolar sebagai penguat menguatkan sinyal, lemah digunakan dalam mikrofon, radio, amplifier, dan audio. Transistor sebagai saklar mengendalikan on atau off perangkat seperti motor dan lampu. Dalam logika digital digunakan pada gerbang logika dalam komputer dan sistem digital. Artinya yaitu transistor sebagai penguat juga sinyal yang lemah menjadi kuat pada chip prosesor ke komputer dan juga chip memori. Dan selanjutnya yaitu rangkaian osilator. Contoh nyatanya radio, televisi, komputer, dan handphone. Next. Kekurangan dan kelebihan, yaitu keunggulan yang pertama memiliki penguatan arus yang tinggi. Yang kedua yaitu respon cepat terhadap sinyal frekuensi tinggi, stabil dalam aplikasi analog. Kekurangan yang pertama yaitu konsumsi daya lebih besar dari FET. Yang kedua yaitu kurang cocok untuk miniaturisasi seperti di IC yang modern. Perbandingannya itu MOSFET lebih hemat daya dan cocok untuk sirkuit digital. BJT lebih kuat dalam aplikasi. Habis, Rek. Habis sih, Kiwis. Piye, piye. Terima kasih, dah. Sip, 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 sip. Hah? Sip, sip, Ayo, sip. terima kasih bareng-bareng. Ya, enggak sih? Ayo, terima kasih, terima kasih. Enggak. Siapa yang Sip, mau sip, bilang? sip. Aku. Yang itu, wes. Baik, sekian dari pemaparan materi tentang transistor bipolar yang dimana tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah elektronika dasar. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.